Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim. Nicong Tea tidak enetran NHNGSTHTV Kesehatan Pria, Cebitlah Kesehatan Seksual. Bayangkan ini, Anda dan pasangan sama-sama siap, gairah sudah menyala, tapi tiba-tiba tubuh Anda mogok. Bukan karena cinta berkurang, bukan karena hasrat hilang, melainkan tubuh Anda berbisik, maaf, tidak bisa sekarang. Kenyataannya, jutaan pria Indonesia usia 40-70 tahun mengalami momen mengecewakan ini. Data global mencatat sekitar 52% pria usia 40-70 tahun sudah menunjukkan gejala disfungsi ereksi. Banyak yang buru-buru menyalahkan umur, stres kerja, atau kebiasaan pribadi. Tapi sains mengungkap hal yang lebih mengejutkan. Biang keroknya sering tersembunyi di piring Anda sendiri. Apa yang masuk ke tubuh setiap hari? Gorengan, nasi putih berlebih, minuman manis, diam-diam merusak aliran darah, mengacaukan hormon, dan perlahan mencuri vitalitas seksual Anda. Kita sering mengira gangguan ereksi semata-mata soal testosteron rendah atau stres psikologis. Faktanya, ereksi sangat bergantung pada kelancaran aliran darah. Penis ibarat ujung, jalan raya, dari sistem pembuluh darah arteri yang memasok darah ke penis ukurannya sangat kecil, sehalus seutas misoun. Sedikit saja ada sumbatan atau penyempitan, ereksi langsung terganggu karena darah tak bisa mencapai jaringan ereksi dengan optimal. Banyak riset menegaskan hal ini. Sekitar 75% kasus ED pada pria dewasa disebabkan oleh masalah fisik seperti penyakit pembuluh darah, bukan semata faktor psikologis. Bahkan, hingga 30% pria yang berobat karena ED akhirnya baru tahu mereka mengidap penyakit jantung. ED kerap menjadi tanda pertama penyakit kardiovaskular akibat arteri tersumbat. Jadi, apa yang menyumbat pembuluh darah halus itu? Disinilah pola makan berperan besar. Harvard menekankan bahwa pola makan sehat dapat menjaga ereksi, sedangkan diet buruk memperparah risiko. Ereksi lemah seringkali adalah manifestasi awal dari kerusakan pembuluh darah akibat kebiasaan makan kita sehari-hari. Coba pikir pola makan normal banyak pria Indonesia. Pagi sarapan gorengan dan kopi teh manis, siang sepiring nasi putih, malam mie instan atau sate kambing berlemak. Terlihat lumrah, namun perlahan kebiasaan ini menumpuk masalah. Lemak jenuh dan trans dari gorengan serta kolesterol dari daging berlemak mempercepat terbentuknya plak di arteri. Gula berlebih dari minuman manis dan nasi putih melambungkan insulin dan memicu peradangan serta penumpukan lemak tubuh. Awalnya mungkin tak terasa, tapi tubuh Anda membayar mahal. Pembuluh darah kaku dan tersumbat, aliran darah tersendat, dan kemampuan ereksi pun melemah. Ini bukan sekadar teori. Penelitian Fakultas Kedokteran UI menemukan prevalensi disfungsi ereksi di Indonesia mencapai 35,6% pada pria dewasa, dan meningkat drastis seiring pola makan dan gaya hidup tidak sehat. Jadi kalau Anda masih berpikir, wajar loyo kan sudah umur 50, pikir lagi. Bukan umurnya yang salah, kemungkinan besar pola makan andalan Anda yang menjadi biang keladinya. Banyak pria tidak sadar bahwa musuh terbesar bagi vitalitas seksual adalah kebiasaan makan dan gaya hidup sehari-hari, bukan semata pertambahan usia. Mari kita bedah satu persatu 5 pemicu diam-diam disfungsi ereksi di Indonesia. Gorengan lemak trans jenuh, camilan favorit seperti gorengan mengandung minyak jelantah kaya lemak trans. Lemak jenis ini bersifat jahat. Ia menempel pada dinding arteri dan mengeras layaknya aspal. Akibatnya, lumen pembuluh menyempit dan aliran darah tersumbat. Ereksi butuh aliran darah lancar. Begitu aliran terhambat, penis sulit menjadi keras. Studi menunjukkan diet tinggi lemak jenuh dan kolesterol mempercepat aterosklerosis, plak di pembuluh, dan meningkatkan risiko ED secara signifikan. Sebaliknya, pria yang banyak makan sayur, buah, dan ikan, lebih sedikit gorengan atau daging merah, cenderung jauh lebih jarang mengalami disfungsi ereksi. Singkatnya, tiap gigitan martabak atau pisang goreng berlebih bisa mendekatkan Anda pada impotensi jika dikonsumsi rutin. Riset dalam Journal of Sexual Medicine bahkan mendapati pria dengan asupan lemak jenuh tinggi punya risiko ED hampir 2 kali lipat dibanding yang pola makannya kaya sayuran dan ikan. Makanan ultraproses, sosis, nugget, mie instan, produk olahan pabrik ini mengandung banyak natrium, pengawet, dan aditif, MSG, DLL. Konsumsi rutin makanan ultraproses dapat memicu inflamasi kronis di dalam tubuh,
semacam peradangan tersembunyi yang merusak fungsi pembuluh darah dan saraf dari waktu ke waktu. Penelitian skala besar di Eropa, 105.000 partisipan, menemukan bahwa tiap kenaikan 10% proporsi makanan ultraproses dalam diet harian terkait dengan peningkatan signifikan kejadian penyakit jantung dan stroke, naik 11-13. Bahkan, studi lain mengaitkan pola makan tinggi ultraproses dengan risiko obesitas, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Semua kondisi tersebut adalah biang kerok, disfungsi ereksi. Bayangkan, jika setiap hari Anda makan mie instan, nugget goreng, atau kornet, tekanan darah bisa naik, berat badan melonjak, dan pembuluh darah kaku, kombinasi yang mematikan untuk kemampuan ereksi. Tubuh yang terus-menerus dilanda inflamasi juga membuat otot cepat lelah dan hormon kacau. Jadi, jangan heran bila gaya makan serba instan dan tinggi garam berujung ereksi yang makin loyo. Gula, karbohidrat olahan berlebih. Setiap gelas minuman manis atau sendok nasi putih mendorong lonjakan glukosa darah yang membuat pankreas memompa insulin ekstra. Jika pola ini berlangsung bertahun-tahun, sel tubuh bisa kebal terhadap insulin, resistensi insulin. Akibatnya metabolisme berantakan, gula darah cenderung tinggi, lemak menumpuk terutama di perut, dan yang penting bagi pria, testosteron anjlok sementara hormon, feminin, estrogen meningkat. Perut buncit pada pria memang berkorelasi dengan testosteron rendah dan disfungsi ereksi. European Journal of Endocrinology melaporkan bahwa hanya 1 minggu pola makan tinggi gula dapat menurunkan kadar testosteron hingga 25%. Penelitian di Massachusetts General Hospital menemukan konsumsi 75 gram gula, sekitar 1 kaleng soda atau teh manis besar, langsung menekan kadar testosteron seperempatnya selama 2 jam setelah konsumsi. Bayangkan, baru seminggu, kebanyakan manis, saja hormon kejantanan drop signifikan. Selain itu, gula berlebih memicu prediabetes dan diabetes, 2 kondisi yang sangat erat dengan disfungsi ereksi. Pria dengan diabetes punya kemungkinan mengalami ET 5-10 tahun lebih awal dibanding pria sehat. Bahkan, gejala ET kerap menjadi alarm awal diabetes tersembunyi. Studi 2024 melaporkan pria dengan ET tanpa riwayat diabetes memiliki risiko 4,7 kali lebih tinggi ternyata mengidap diabetes tak terdiagnosis. Singkat kata, gigi manis Anda bisa merusak maskulinitas Anda. Alkohol berlebihan, tak semua pria Indonesia minum alkohol, tapi bagi yang rutin mengonsumsi miras berlebihan, efeknya serius. Alkohol adalah depresan saraf. Konsumsi jangka panjang dapat merusak saraf tepi, termasuk yang menuju organ genital, dan merusak hati. Kerusakan hati mengganggu keseimbangan hormon seks, testosteron menurun, estrogen meningkat. Data klinis menunjukkan 2/3 pria dengan ketergantungan alkohol mengalami disfungsi ereksi. Dalam satu studi, 63% pria pecandu alkohol menderita ET, berbanding 18% saja pada kelompok non-alkoholik. Alkohol kronis juga menurunkan kualitas sperma dan volume testis. World Journal of Urology mengingatkan bahwa kebiasaan minum alkohol berlebih merupakan faktor risiko kuat impotensi permanen pada pria usia pertengahan. Meski minum moderat, 1-2 gelas wine, kadang dikaitkan dengan sedikit manfaat bagi jantung, konsumsi di atas itu justru meningkatkan risiko masalah seksual. Jadi bila Anda rutin, tuak sedikit tiap malam, demi rileks, waspadalah. Efek jangka panjangnya bisa berupa libido redup, ereksi loyo, bahkan kemandulan. Masturbasi berlebihan tanpa kontrol, secara medis, masturbasi merupakan hal normal dan umumnya tidak berbahaya jika dilakukan sewajarnya. Namun pada sebagian pria, kebiasaan masturbasi terlalu sering, apalagi disertai pornografi berlebihan, bisa menimbulkan dampak negatif pada performa seksual sebenarnya. Stimulasi yang terlalu sering dapat membuat reseptor dopamin di otak menurun sensitif, sehingga respon terhadap rangsangan seksual dunia nyata melemah. Istilah populernya adalah seksual burnout, kondisi di mana gairah, stamina, dan kepuasan seksual menurun akibat kelelahan sistem saraf karena overstimulasi. Penelitian di Kinsey Institute mengindikasikan pria dengan frekuensi masturbasi sangat tinggi cenderung melaporkan penurunan kepuasan seksual dan disfungsi ereksi lebih cepat, terutama memasuki usia 40-an. Bahkan ada laporan bahwa masturbasi kompulsif dapat menyebabkan kelelahan seksual berupa impotensi sementara. Tentu, masturbasi wajar tidak akan langsung membuat impotensi. Namun jika Anda merasa sulit mengontrol kebiasaan ini hingga beberapa kali sehari,
ditambah pola makan buruk dan tubuh kurang bugar, efek gandanya nyata. Ereksi jadi sulit dipertahankan, ejakulasi bisa terganggu, dan sensasi seksual menurun. Ingat, segalanya yang berlebihan itu tidak baik, termasuk dalam hal yang satu ini. Gangguan ereksi bukan sekadar masalah di ranjang. Ia ibarat lampu, cek engine, yang berkedip peringatan dini bahwa ada kerusakan serius di dalam tubuh. Penis adalah barometer kesehatan kardiovaskular pria. Saat ereksi melemah, bisa jadi itulah cara tubuh memperingatkan akan datangnya penyakit. Awal hipertensi, pembuluh darah yang kaku akibat plak kolesterol akan membuat tekanan darah naik. Indonesia menghadapi krisis hipertensi, Riskesdas 2018, mencatat prevalensi tekanan darah tinggi sekitar 34% pada penduduk dewasa. Menariknya, pria sering mengalami tanda-tanda ED bertahun-tahun sebelum hipertensi terdiagnosis. Ereksi loyo pada usia 40-an bisa berarti arteri mulai kehilangan elastisitas. Harvard Health menyebut pemeriksaan kesehatan vaskular, tekanan darah, gula, kolesterol, wajib jika pria mulai mengalami ED di usia muda. Jangan-jangan, itu gejala awal darah tinggi atau penyakit jantung koroner. Tanda awal diabetes. Seperti disinggung sebelumnya, ED bisa menjadi gejala awal prediabetes atau diabetes tipe 2. Gula darah yang terus tinggi merusak saraf dan pembuluh darah kecil, termasuk yang vital untuk ereksi. Journal of Sexual Medicine melaporkan prevalensi prediabetes tak terdiagnosis sangat tinggi pada pria dengan ED. Bahkan, pria diabetes cenderung mengalami disfungsi ereksi 10 tahun lebih cepat dari pria non-diabetik. Jadi bila di usia 40-an ereksi mulai kendur dan Anda juga punya lingkar perut makin besar, waspadalah, mungkin itu sinyal metabolisme tubuh dalam bahaya. Sindrom metabolik, kombinasi, perut buncit, kolesterol tinggi, gula darah puasa tinggi, dan tekanan darah tinggi, dikenal sebagai sindrom metabolik. Ini kondisi yang diam-diam dialami banyak pria parubaya di Indonesia, akibat pola makan tinggi lemak gula plus kurang aktivitas. ED sangat terkait dengan sindrom ini. Ereksi lemah bisa jadi pertanda tubuh berada di jalur menuju penyakit jantung, stroke, atau gagal ginjal jika tidak ada perubahan gaya hidup. Data nasional menunjukkan 1 dari 3 pria Indonesia usia 55 tahun menderita hipertensi, seringkali disertai masalah kolesterol dan gula. Disfungsi ereksi pada kelompok ini bukan hal sepele yang wajar karena umur, melainkan warning bahwa kalau dibiarkan, serangan jantung atau stroke tinggal menunggu waktu. Singkatnya, jangan abaikan lampu kuning ini. Jika Anda mengalami kesulitan ereksi yang menetap, anggaplah itu motivasi untuk memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Banyak pria malu membahas ED, padahal deteksi dini dapat menyelamatkan nyawa. Ingat, pembuluh darah penis sangat sensitif. Dia yang pertama protes saat ada masalah pembuluh darah atau saraf. Abaikan peringatan ini, risikonya bukan cuma kehidupan seksual yang terganggu, tapi bisa berujung pada penyakit berat di kemudian hari. Berita baiknya, tubuh pria punya kapasitas besar untuk pulih. Fungsi ereksi dapat kembali kuat asalkan 3 pilar utama, aliran darah, hormon, dan saraf dikembalikan keseimbangannya. Bagaimana caranya? Berikut 3 langkah nyata yang bisa Anda lakukan mulai sekarang. Ubah pola makan, you are what you eat. Ini langkah pertama dan paling krusial. Mulai singkirkan musuh dari meja makan Anda. Kurangi gorengan, ganti camilan donat atau keripik dengan buah segar, kacang tanpa garam, atau yogurt. Perbanyak konsumsi ikan laut, tongkol, kembung, salmon, yang kaya omega-3 lemak sehat ini membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dan menekan peradangan. Gunakan lemak sehat seperti minyak zaitun atau minyak canola untuk menumis, dibanding minyak sawit jelantah. Tambahkan alpukat, kacang kenari, atau biji rami dalam menu harian untuk asupan lemak tak jenuh. Jangan lupakan sayur dan buah berwarna-warni setiap kali makan, serat dan antioksidannya membantu mencegah penumpukan plak di arteri. Riset Harvard menemukan pola makan gaya Mediterania, banyak sayur, buah, kacang, ikan, minyak sehat, berhubungan dengan risiko ED lebih rendah pada pria parubaya. Bahkan, studi di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan diet tinggi omega-3 dan lemak tak jenuh, bisa memperbaiki fungsi ereksi hingga 30% pada pria usia 50-an yang sebelumnya bermasalah. Intinya, jadikan makanan sebagai obat.
Tiap porsi sehat yang Anda makan adalah investasi mengembalikan keperkasaan Anda. Kuatkan hormon secara alami, jaga bahan bakar pria. Hormon testosteron adalah nyawa bagi gairah dan performa pria. Untuk mendongkrak hormon ini, stabilkan insulin Anda dulu dengan mengurangi gula tambahan dan karbohidrat olahan. Insulin yang stabil membantu produksi testosteron berjalan optimal. Insulin tinggi kronis menekan testosteron. Pastikan asupan seng, zinc, Anda cukup, karena mineral ini bahan baku penting produksi testosteron. Zinc banyak terdapat pada biji labu, tiram, kerang, udang, daging merah tanpa lemak, juga kacang-kacangan. Journal of Urology mencatat pria dengan kecukupan zinc memiliki kadar testosteron rata-rata 20 lebih tinggi dibanding yang defisien, karena zinc membantu fungsi sel Leydig di testis. Selain itu, konsumsi sayuran cruciferous, seperti brokoli, kol, kembang kol, beberapa kali seminggu. Sayuran ini mengandung senyawa indole 3-carbinol yang membantu hati memetabolisme estrogen berlebih, sehingga rasio testosteron, estrogen dalam tubuh lebih seimbang. Suplemen herbal seperti fenugreek atau ashwagandha diketahui dapat sedikit meningkatkan testosteron, tapi utamakan cara alamiah dulu. Dan jangan lupakan hidrasi dan vitamin D, minum air cukup, dan paparan sinar matahari pagi untuk vitamin D juga berperan dalam kesehatan hormonal. Dengan hormon yang kembali optimal, mood Anda akan naik, energi bertambah, otot mengencang, dan tentu saja fungsi seksual membaik. Perbaiki gaya hidup, modal jangka panjang pria perkasa. Pola hidup sehat melipat gandakan manfaat langkah 1 dan 2 di atas. Pertama, cukupi tidur berkualitas 7-8 jam per malam. Tidur adalah doping. Alami testosteron. Riset JAMA menunjukkan kurang tidur seminggu saja menurunkan testosteron signifikan pada pria muda. Saat tidur pulas, tubuh memperbaiki sel dan menyeimbangkan hormon. Kedua, aktif bergerak setiap hari. Anda tidak perlu angkat beban berat di gym kalau tidak sempat. Cukup jalan kaki cepat 30 menit sehari sudah terbukti mengurangi risiko disfungsi ereksi hingga 41. Olahraga aerobik ringan, jogging, bersepeda santai, berenang, menjaga jantung dan pembuluh darah sehat sehingga aliran darah ke organ vital tetap lancar. Kombinasikan dengan latihan kekuatan atau latihan lantai panggul, senam kegel, untuk memperkuat otot dasar panggul. Otot panggul yang kuat membantu mempertahankan ereksi dengan menekan pembuluh balik, vena, sehingga darah tertahan di